Ya, saya jawab yang kita bahas soal-soalnya. Memang gak susah ya, karena ini apa soal-soalnya saya coba yang dari industri. Karena kemarin itu ternyata yang ujian itu ada yang dari industri juga. eh ada soal dari industri itu. Ini nomor satu, ini sudah sekalian saya tulis jawabannya dan pembahasannya. Nanti kita bahas. Sudah kelihatan semua ya? Belum muncul Bu share screen-nya. Belum muncul. Sudah muncul? J sudah. Udah ya. Oke. eh Memang agak sulit, tapi mungkin lebih lebih dengan kita membahas mungkin lebih dipahami sehingga lebih dia bisa hafal, gitu. Ya. Nomor satu, dalam proses pengadaan terdapat dua pilihan obat yang memiliki efektivitas yang sama, harga yang berbeda. Menurut farmakoekonomi itu adalah CMA. Ya, CMA itu adalah singkatan dari eh, cost minimization analysis. Kemudian yang nomor dua, eh sebentar. Yang nomor dua, seorang anak menderita malaria diketahui memiliki kelainan defisiensi. Ini adalah enzim metabolisme ya, G6PD. Obat yang dikontraindikasikan adalah Primaquine. Ini dihafalkan aja. Jadi memang kalau di Indonesia anak itu orang jarang mengalami gangguan di enzim metabolismenya. Tapi kalau di luar negeri sering. Jadi enzim G6PD itu dikontraindikasikan untuk Primaquine, di mana eh, merupakan penyakit dengan gangguan herediter pada aktivitas eritrosit. Enzim ini perannya adalah untuk perlindungan eritrosit. Jadi defisiensi tersebut menjadi eritrosit menjadi lebih mudah hancur atau hemolisis ya. Obat anti malaria yang mempunyai risiko hemolisis adalah Primaquine, Pentaquine, Pamaquine sama Mepakrin. Yang kita sering yang punya ada kita yang ada adalah Primaquine ya. Resorsin ada, kloroquine ada ya. Primaquine ini yang eh, menjadikan hemolisis. Kemudian nomor tiga,
Seorang pasien perempuan penderita TBC datang ke apotek untuk menebus resep yang berisi antibiotik, INH, dan rifampicin untuk digunakan selama 1 bulan. Pasien juga hendak membeli pil KB untuk kontrasepsi. Apakah interaksi obat yang mungkin terjadi pada pasien? Ya, itu adalah rifampicin. Rifampicin mengurangi efek pil KB. Eh, jadi tentu saja nggak bisa pakai pil KB, jadi bisa memakai KB yang lain selain pil KB ya. Kalau sedang minum obat TB, karena TB selalu ada rifampisinnya ya. Rifampisin mengurangi efek pil KB, jawabannya. Nomor 4, contoh dari obat antimikrobakterial oral adalah obat-obatan antimikroba yang efektif menangani penyakit TB dan lepra. Ya, ada obat yang efektif pada TB dan lepra. Jadi biasanya opportunity salah satunya. Kalau enggak TB dulu atau lepra dulu. Jadi kadang-kadang dia lepra kemudian jadi TB, tambah TB. Ya, obat-obat ini adalah eh, pakai rifampicin ya, yang merupakan bisa pakai lepra, eh, bisa karena lepra, bisa karena tuberkulosis. Kemudian nomor 5. Nanti kalau ada yang mungkin perlu ditambahkan, boleh di chat atau langsung diinterupsi ya, apa yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Nomor 5, pasien perempuan umur 12 tahun, ada infeksi saluran kemih, menerima resep berisi kotrimoxazol suspensi. Apakah reaksi obat yang tidak diinginkan dari kotrimoxazol? Ini terkenal dan apa namanya sering keluar ya. Jadi kalau kotrimoxazol adalah di anemia, anemia yang megaloblastik karena dia antagonis folat ya, kotrimoxazol. Pasien anak umur 2 tahun didiagnosis otitis media akut atau OMA. Menderita OMA pertama kali dan tidak memiliki riwayat alergi. Dokter akan memberikan obat dalam bentuk suspensi. Apakah obat yang dijadikan terapi pilihan pertama? Ya, jadi ada memang tata laksana OMA, otitis media akut itu ya pada telinga ini ya. Itu adalah namanya otitis tis itu pasti eh, infeksi ya. Makanya obatnya adalah antibiotik. Antibiotik yang mana? Otitis media akut adalah amoksisilin. Nomor 7, pasien perempuan usia 12 tahun dengan infeksi saluran kemih menerima resep. Oh, sama ya. Oh, sama. Oh, sekarang mekanisme kerjanya. Kotrimoxazol ya. Dengan cara eh, menghambat sintesa asam dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat. Jadi kotrimoxazol kalau sintesis dinding sel bakteri itu golongannya apisilin, amoksisilin ya, cefalosporin itu dinding sel bakteri. Kemudian ada yang membran sel bakteri, kemudian ada yang DNA girase ya, aminoglikosid itu, kemudian sistem sintesis protein. Jadi beda-beda. Jadi yang paling sering itu adalah yang bangsanya cefalosporin yaitu tentang dinding sel. Ya. Kalau kotrimoxazol menghambat sintesis asam tetrahidrofolat menjadi asam menghambat sintesis asam tetrahidrofolat pada bakteri.
Nomor 8, AF umur 56 tahun mengeluh batuk terus-menerus selama 1 bulan dan produktif dalam 2 minggu ini. AF didiagnosa penderita TBC. Dokter akan memberikan anti TB yaitu tablet HRZE. H-nya INH, R-nya rifampicin, Z-nya adalah pirasin amid, E-nya adalah etambutol. Berapa lama pemberian obat pada pasien AF? Nah, ini berarti yang merupakan pertama, ya. Yang pertama adalah 6 bulan, ya. Nomor 9, nah ini ya, ini tentang ini sebenarnya manajemen ya, bukan tentang di industrinya. Industri farmasi sedang melakukan validasi personel terkait proporsional jumlah personel dengan total jam kerja yang dilakukan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suplemen vitamin dalam satu tahun adalah 15.620. Sedangkan waktu kerja satu orang dalam satu tahun 1.554 jam. Jadi berapa jumlah orang yang dibutuhkan? Ya gampang aja, yang waktu yang untuk produksi dibagi waktu yang diperlukan untuk satu orang kerja dalam satu tahun, ya, ketemu 10 personel. Nomor 10, industri farmasi akan mengembangkan formulasi tabir surya. Tabir surya klaimnya SPF 33. Jadi kalau di lotion ya, 1 unit SPF itu melindungi kulit selama 10 menit. Jadi kita harus lihat kalau SPF 33 berarti sama dengan berapa jam? 330 menit. Ya, 5,5 jam. Ya, jadi kalau biasanya ada kosmetik itu 15 SPF, kita 15 SPF ya, untuk pelindungnya itu cukup. Itu untuk 150 menit. Berarti eh, hampir 3 jam. Ya, 3 jam kena terik matahari. Jadi kalau kita banyak di kantor, ya cukup yang SPF 15, tak perlu sampai 30 atau 50. Kalau di pantai gitu, kita berjemuran setengah hari gitu, baru pakai yang SPF 50. Kalau 50 kan berarti 500 menit, 500 dibagi 60. Ya, hampir 7 jam, 8 jam malahan. Kemudian nomor 11, sebuah industri farmasi memproduksi insulin 100 unit. Untuk penanganan mutu produk dilakukan sterilisasi sediaan. Metode sterilisasi apa yang tepat untuk produk tersebut? Ya, insulin itu merupakan protein tinggi sehingga bersifat termolabil dan tidak dapat disterilisasi dengan panas pakai autoklav. Autoklav itu eh, seperti apa namanya? Eh, apa namanya, panci yang tekanan tinggi itu ya. Oleh karena itu insulin tidak dapat disterilisasi dengan filtrasi membran. Insulin dapat disterilisasinya dengan filtrasi membran secara aseptik ya. Dilakukan dengan menggunakan ada filternya, kemudian
itu dapat menghilangkan bakteri dan jamur, tapi tidak semua virus atau mikroplasma. Jadi menggunakan teknik aseptik ya, insulin, tidak dengan pemanasan. Jadi memakai filtrasi membran E ya. Kemudian nomor 12, industri farmasi memproduksi tablet rosuvastatin, di atasnya simvastatin ini ya, dalam produksi multiproduk sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang antar produk. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengendalikan tekanan udara ruang produksi ya. Jadi ruang produksinya tekanannya harus diatur dan dikendalikan. Ya, karena itu tertuang di CPOB, cara pembuatan obat yang benar ya. Salah satu tindakan pencegahan kontaminasi silang adalah dengan pengendalian tekanan udara di ruang produksi. Nomor 13, suatu industri farmasi ingin mengetahui masa kadaluarsa kapsul omeprazol dengan cara stabilitas dipercepat. Minimal waktu yang diperlukan adalah, ini juga ada di CPOB, yaitu uji stabilitas dipercepat selama 6 bulan. Dengan kondisinya 40 plus minus 20 derajat Celcius dan RH 75 plus minus 5%. Ya. Jadi kondisinya adalah selama 6 bulan itu dilakukan stabilitas dipercepat. Nomor 14. Sebuah industri farmasi ingin membuat sediaan supo dengan bahan aktif lidokain HCl 40%. Basisnya adalah oleum kakao dan beeswax. Ada tujuan tertentu penambahan beeswax ini adalah untuk meningkatkan titik lebur suppositorianya. Jadi kakao itu titik leburnya rendah sehingga harus ditingkatkan titik leburnya supo supaya tidak gampang meleleh ya. Kemudian nomor 15, ketika proses penyalutan tablet berwarna hijau ditemukan perwarnaannya nggak merata. Apa yang dilakukan untuk masalah tersebut? Yaitu melakukan pengadukan saat penyalutan ya. Jadi diaduk warnanya itu pada tablet. Pencampurannya, kalau pencampurannya jelek, maka semprotan dari mesinnya itu tidak merata. Jadi bahannya itu jalan, kemudian ada dari mesin itu nyemprot-nyemprot gitu ya. Nah itu tidak merata, oleh karena itu adalah diaduk saat proses penyalutan itu. Jadi pakai aduan baru dengan disemprot. Jadi mengatur semprotan alat sehingga penyemprotan merata. Suatu industri farmasi membuat injeksi diazepam. Zat aktifnya tidak larut dalam air sehingga diperlukan peningkatan kelarutan dengan menambahkan pelarut campur. Bagaimana mekanisme peningkatan kelarutan? Yaitu dengan menyesuaikan konstanta dielektrik. Jadi kosolvensi merupakan pelarut yang ditambahkan dalam satu sistem untuk membantu melarutkan suatu zat. Jadi ada pelarut yang ditambahkan untuk membantu menambah melarutkan suatu zat. Penggunaan kosolven, larutan tambahan ini dapat mempengaruhi polaritas sistem sehingga ada perubahan dari tetapan dielektriknya. Jadi jawabannya C. Menyesuaikan konstanta dielektrik. Nah, ini hitungan.
Seorang apoteker di RS membuat larutan, atau ini TTK juga bisa ya, membuat larutan alkohol 70% dengan volume 100 ml tiap botolnya. Larutan tersebut dibuat dengan mengencerkan alkohol 1 liter 96% dengan Aquades. Berapakah jumlah minimal botol yang didapat? Kita kalikan 70%, alkoholnya 70% kali 100 mili. Harus sama, kita punya bahannya 96%. Kali Y mili. Ya, kan kita punyanya yang 1 liter, tapi berapa liter yang dibutuhkan? Itu ya, Y mili. Y mili itu adalah 70% kali 100 mili, 70/100 kali 100 berarti 70 ya. 70 dibagi 96%. Jadi jumlahnya adalah, hasilnya adalah 72,9. Ya, botolnya adalah, per botolnya itu 72,9. Sedangkan alkohol yang ada itu adalah, alkohol 96% yang ada adalah 1000 mili atau 1 liter. Jadi berapa botol yang diperlukan? Ya, 1 liter itu atau 1000 mili dibagi 72,9 mili. Karena satu botolnya itu 72,9 mili. 13,7. Nah, minimalnya botolnya ya 13 ya. Karena yang satunya botolnya nggak penuh, satu botol penuh ya, 0,7. Kemudian bagaimana dilanjut ini hitungan ini? Oke, industri farmasi mengembangkan produk steril Prokain HCl. Untuk pasien dewasa sebanyak 100 mili. Nilai ekivalensi NaCl adalah 0,2. Dibutuhkan jumlah tertentu NaCl. Berapa jumlah NaCl yang dibutuhkan? Prokain HCl 1% kalikan ekivalensinya NaCl-nya. Jadi diekivalenkan, disamakan untuk ke NaCl-nya. Jadi 0,2%. Sekarang jumlah yang dibutuhkan adalah 0,9% dikurangi 0,2% sama dengan 0,7%. 0,7% adalah 0,7 gram per 100 mili kali 100 mili. Jadi 0,7 gram. Jadi yang dibutuhkan adalah 0,7 gram. Nomor 19. Seorang pasien membawa resep gentian violet. Ini resep dulu ya. Gentian violet itu warnanya tidak aja ungu. Resepnya adalah gentian violet 1/100.000 500 mili untuk obat kumur. Ya, memang gentian violet itu untuk sariawan. Berapa mili gentian violet yang dibutuhkan? Apabila sediaan gentian violet yang dipunyai di apotek adalah gentian violet 0,5%. Oke, hitungannya adalah yang diinginkan adalah 1/100.000 sebanyak 500 mili. 1/100.000 adalah 0,01%. Jadi V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Ya.
Yang diperlukan kan adalah 500 mili, V2-nya 500 mili perlunya, kali N2-nya adalah 1/100.000, 0,01. Sedangkan yang dipunyai N1-nya adalah 0,5%. V2-nya, V1-nya bukan V2 ya. V1-nya adalah 500 kali 0,01% dibagi 0,5%. Jadi adalah 1 mili. Ini V1 ya, bukan V2. Jadi jawabannya adalah C. Jadi butuh gentian violet yang 0,5% itu hanya butuh 1 mili. Nomor 20. Bagian kuisi dari industri farmasi melakukan uji kadar antalgin injeksi dengan spektro UV vis. Larutan uji diambil 1 ml, dilarutkan dalam HCl 0,1 sampai 100 mili. Larutan tersebut kemudian diambil 5 mili, diencerkan dalam labu ukur 100 mili, sehingga mendapatkan serapan sampel 0,505. Diketahui larutan baku antalgin 10 ppm memiliki serapan 0,202. Ini spektro ya, alat. Berapakah kadar ppm antalgin dalam sediaan tersebut? Ini adalah rumusnya. Kadar adalah absorben sampel per absorben standar kali kadar standar kali faktor pengencerannya. Ini tadi diketahui ya bahwa absorben sampelnya adalah 0,505 dibagi standarnya adalah 0 ya. Larutan baku tadi ya, standarnya adalah 0,202 kali kadar standarnya. Kadar standarnya adalah 10 ppm. Kemudian kalikan pengencerannya. Pengencerannya itu tadi kan diambil 5 mili dari 100 ml ya. Ya, setelah dihitung hasilnya adalah 500. Jadi 0,505 dibagi 0,202 kalikan 10 kali 100 bagi 5 adalah 20 ya. Jadi 500 ppm. Nanti mungkin dipelajari, dihitung-hitung lagi. Kalau ada mungkin yang saya miss kayak tadi, mestinya V1 bukan V2, bisa didiskusikan. Bagian HRD, suatu farmasi mengembangkan sediaan baru yaitu asetosal 80 mg per tablet. Namun asetosal memiliki stabilitas yang rendah pada kelembapan ya, gampang lembab, serta mudah terhidrolisis pada kinetika orde 0. Kecepatan degradasi tablet asetosal adalah 0,01 mg per bulan. Berapa bulan waktu paruh sediaan tersebut? T setengahnya adalah 0,5 setengah dari 80 mg per kecepatan dari degradasinya, kecepatan pemecahannya. Jadi T setengah adalah setengah kali 80 per 0,01. Jadi T setengahnya adalah 4.000 bulan. 22. Pembuatan supositoria tadi ya, berbasisnya oleum kakao. Ya ingat tadi titik leburnya ditingkatkan dengan beeswax ya. Terkandung 0,2 gram aminofilin sebagai zat aktif. Jumlah suponya dibuat sebanyak 15 supo dengan berat masing-masing 3 gram. Jika koefisien oleum kakao adalah 0,86, maka berapa jumlah oleum kakao yang digunakan? Jadi
jumlah oleum kakao yang digunakan adalah 3 gram. Ya, kan dibutuhkan masing-masingnya 3 gram kali 15. Suponya adalah 15. 3 gram kali 15 dikurangi koefisiennya adalah dikurangi zat aminofilnya adalah 0,2 gram kali 15 supo. Ya. Kemudian dikalikan koefisien dari oleum kakao 0,86. Ya. Jadi jumlahnya adalah 36,12 B. Lagi-lagi bagian R&D membuat tablet dengan bobot zat aktif 50 mg dan bobot tabletnya 200 mg. Uji apakah yang harus dilakukan? Ada yang dinamakan uji keseragaman sediaan. Kemudian uji keragaman bobot, ya. Keragaman bobot itu mengandung zat aktif lebih dari 25%. Lebih kurang 25%. Jadi kalau ini zat aktifnya adalah 50 mg, maka bobotnya adalah presentasi zat aktifnya terhadap bobot ada 25%. Kalau lebih dari 25% dilakukan adalah uji keragaman bobot. Ya, jadi dihitung dulu berapa kandungan zat aktifnya, prosentase zat aktifnya. 24. Wanita usia 64 tahun mendapat obat X 0,14 mg secara IV dan gejalanya dapat dikontrol. Oleh karena itu akhirnya pulang diganti oral. Ini biasanya antibiotik ya. Ganti oral gitu. Bioavailabilitas obat X secara per oral adalah 0,7. Artinya 0,70% dari intravena. Jadi enggak 100%. Jadi kadarnya IV itu 1 gitu ya. Kalau 10 misalnya, ini kalau minum oral hanya 7%. 70% aja ya. Terus sekarang berapa miligram obat yang harus diberikan secara oral? Oke, ini apa namanya? Rumusnya ya, yaitu AUC oral kali dosis IV. Kemudian per AUC IV kali dosis oral. Karena kadar obat dalam darah yang diharapkan sama, maka AUC oral sama dengan AUC IV. Harusnya itu sama. Sehingga F sama dengan dosis IV per dosis oral. Yang dicarikan kan dosis oral. Dosis oral adalah dosis IV per F. F-nya adalah koefisiennya tadi 0,7. Dosis IV-nya 0,14. Berarti 0,14 per bagi 0,7 adalah 0,2. Ya, berapa miligram obatnya? Berarti 0,2 miligram. Jadi lebih besar ya dari 0,14. Kalau IV hanya diberikan 0,14 miligram, tetapi kalau diminum diberikan 0,2 miligram karena dia bioavailabilitasnya adalah sebesar 0,7. Kemudian industri farma nomor 25 akan mengembangkan suatu formula larutan X untuk mencegah kristalisasi gula pada leher botol pada dalam formula. Dapat ditambahkan apa? Supaya biasanya suatu larutan, kemudian kalau ada pelarutnya, ada
tambahan gulanya mengkristal di atasnya, di leher botolnya. Ya, untuk dalam industri, untuk mencegah terjadinya kristalisasi gula pada leher botol, dapat ditambahkan namanya adalah anti-cap locking agent. Ya, anti-cap locking agent adalah contohnya adalah sorbitol, gliserol, kemudian propilen glikol. Ini. Jadi jawabannya adalah D. Kalau santum gum itu adalah merupakan suspending agent. Ya. Kemudian benzoat itu adalah pasti pengawet. Ya, kalau natrium CMC sama santam gum itu sama ya, suspending. Kalau natrium metabisulfit adalah sebagai antioksidan ya. Kalau dipakai kemarin ya tablet vitamin C perlu antioksidan. Anda akan membuat sebuah formula obat tetes mata atropin sulfat 0,5% sebanyak 15 mili. Berapa miligram NaCl yang ditambahkan agar larutan itu isotonis ya. Ekivalennya atropin sulfat adalah 0,13 ya. Nih. Agar isotonis larutan harus setara ya, larutan isotonis adalah NaCl 0,9%. Jadi harus 15 mili kan, 0,9% kali 15 mili berarti 0,135 gram NaCl. Ya, supaya menjadi larutan isotonis. Padahal atropin sulfat punya kesetaraan dengan NaCl yaitu 0,13 gram. Ya. Atropin sulfatnya kan 0,5% kali 15 mili kali kesetaraan tadi 0,13. Jadi 0,00975 gram NaCl. Sekarang berapa jumlah NaCl yang harus ditambahkan supaya isotonis? Yaitu tadi yang dibutuhkan kan 0,135 gram NaCl. Sedangkan dari atropin sulfatnya itu 0,00975. Sehingga yang diperlukan adalah 0,135 dikurangi 0,00975 sebanyak 0,12525 gram. Kalau dimigramkan ya tinggal dipindah komanya 1000 kan ya, jadi 125,25 miligram. Ya, nanti kalau hitungan yang mirip-mirip kalau koma-komanya tinggal mindahkan ya. Jadi ingat ada namanya E itu kesetaraan. Jadi kalau dari atropin sulfat ke NaCl itu setaranya adalah 0,13. Nah, ini yang dihitung dulu. Nah, ini ada izin edar DKL. Nah, ini nanti lain kali bisa membaca di suatu produk ya. Entah itu kosmetik atau obat. Nah, ada izin edar DKL 9322147110AI. Ya. Apakah produk ini produk obat generik? Apa obat untuk keperluan ekspor? Apa untuk obat golongan bebas terbatas? Apa obat produksi dalam negeri atau obat produk obat golongan bebas ya. Sekarang artinya masing-masing. Ini bisa dihafalkan juga gampang ya. D-nya itu adalah obat dengan merek dagang. Sedang K merupakan obat keras. Sedangkan L adalah obat dalam produk dalam negeri. Jadi ini adalah
merupakan obat produksi dalam negeri. Kemudian 28, industri C memproduksi krim cotrimasol dalam tube 5 gram. Ya, tubenya kecil ya, seperti odol kecil gitu ya. Dengan bahan aktif 100 mg dalam tiap kemasan. Berapa kandungan zat aktif tersebut dalam kemasan jika dihitung dalam persen ya. Paling gampang ya persen BB per BB ya, gram per 100 gram. Sehingga persentasenya adalah 0,1 bagi 5 gram kali 100%. Ya. 5 gramnya itu adalah tubenya, isinya sama dengan 2%. Industri farmasi akan mengembangkan formulasi tabir surya dengan klaim SPF. Ini tadi sudah ya. Udah sama ini ya. 5,5 jam. Oke. Ini juga sama. Maaf, 13 ya. Oke, sama. 31. Seorang pasien melaporkan adanya perubahan bentuk pada sediaan gel analgesik yang pasien miliki. Ini gel analgesik itu biasanya lidocain gel ya. Setelah diteliti, terlihat adanya pengembangan massa gel sehingga cairan terjerat keluar ke permukaan gel. Kondisi tersebut disebut sineresis. Jadi gel, tetapi kalau ada cairannya, nah itu ya, itu termasuk sudah enggak bagus produknya ya. Sineresis adalah peristiwa keluarnya sejumlah kecil cairan dari dalam gel karena adanya kontraksi. Namanya sineresis ya. Jadi kalau ada salep gel gitu ya, diplotot itu ada cairannya, itu sineresis. Kemudian dilakukan uji sedimentasi pada suspensi cefixim, sirup cefixim ya, yang sudah dicampur dengan aqua ya, didapatkan hasil bahwa volume akhir sama dengan volume awal. Maka volume sedimentasinya adalah berapa? Volume sedimentasi adalah volume akhir per volume awal suspensi. Jika volume awal sama dengan volume akhir, maka volume sedimentasinya adalah 1. Ya, volume akhir sama dengan volume awal. Volume sedimentasinya adalah 1. Suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan aerosol, ya, aerosol salbutamol sulfat untuk yang asma ini ya. Kan tertera tuh biasanya MDI dosis 200 dosis gitu ya. Nah, volume wadahnya kecil memang 10 mili, kandungan salbutamolnya 20 mg. Jadi dalam 10 mili itu ada 20 mg. Berapa mikrogram salbutamol itu untuk 1 kali pakai? Ya. Kan itu 200 dosis. Jadi 1 dosis itu ada berapa salbutamolnya? Ya. Dihitungnya. Setiap kali pakai itu adalah kan isinya kandungannya 20 mg, dosisnya
200 dosis. Jadi per satu dosisnya itu adalah 0,1 miligram dosis. Nah, tinggal ini pertanyaannya sebetulnya kan hitungannya gampang. Satu dosisnya itu 0,1 miligram. Kan 20 miligram dalam satu tempat itu kan dalam 10 mili tadi itu ada 20 miligram salbutamol. Salbutamolnya itu untuk dipakai 200 dosis. Nah, kalau satu dosis berapa? Ya tinggal 20 miligram dibagi 200 dosis. Ada 0,1 miligram. Padahal pertanyaannya mikrogram. Ya, jadi tinggal dijadikan miligram dijadikan mikro. Ya, adalah 100 mikrogram. Untung ini jawabannya tidak ada yang 0,1 ya. Jadi ini adalah hanya menyetarakan dari miligram menjadi mikrogram ya. Sebetulnya jawabannya gampang, tetapi jebakannya adalah dari miligram menjadi mikrogram. Seorang apoteker ingin melakukan pengadaan durogesic patch. Ingat durogesic patch ya, salah satu analgesik ya, anti nyeri untuk fase atau skala nyeri yang lebih dari 4 ya. Apoteker belum pernah melakukan pengadaan patch tersebut sebelumnya. Jadi kemana apoteker harus membeli sediaan tersebut? Ya, pertama adalah kita mencari tahu dulu durogesic patch itu termasuk golongan apa ya. Durogesic patch itu mengandung fentanyl, masuk golongan narkotika ya. Kalau narkotika itu tentu saja harus dipesan ke PBF milik negara yang ditunjuk oleh Menkes, yaitu Kimia Farma ya. Jadi pilihannya adalah mesannya ke PBF Kimia Farma. Seorang pasien menderita diabetes juga mengalami gangguan ginjal stage 2. Hasil uji laboratorium itu juga menunjukkan kadar laktat yang tinggi. Obat yang dikonsumsi pasien yang dapat menyebabkan hal tersebut yang mana? Jadi pasien minum obat glibenclamid, carbose, metformin, pioglitason, vidagliptin ya, Galvus ini ya, itu mana yang menyebabkan kadar laktatnya menjadi tinggi? Ya, kadar laktat menjadi tinggi adalah salah satunya efek samping dari mana? Metformin. Ya, efek samping khas dari metformin itu adalah asidosis laktat. Asidosis laktat itu peningkatan kadar laktat dalam darah sehingga pH-nya menjadi turun, pH darah. Nah, kalau pH darah menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan distres respiratorik dan kardiovaskular. Oleh karena itu, kalau pasien itu MRS kemudian mengalami sudah masalah pada diabetesnya, selalu kontraindikasi pasien itu mendapat metformin ya. Memang akhirnya diganti dengan insulin kalau pasien MRS, tapi metformin tidak boleh karena metformin itu menyebabkan kadar laktat tinggi sehingga menjadikan asidosis ya. Kalau sudah asidosis akhirnya distres respiratorik, sesek juga ya. 36. Seorang pasien umur 45 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan palpitasi. Palpitasi itu seperti ada apa? Apa ya? Deg-degan gitu ya.
suhu tubuh yang tinggi, berkeringat walau tidak melakukan aktivitas fisik, serta penurunan berat badan. Dokter mendiagnosis pasien menderita hipertiroid. Ya, deg-degan terus apa ya? Tangannya goyang gitu ya. Ya, hipertiroid itu biasanya kalau dari fisik ya, kurus memang orangnya, terus matanya itu kalau bahasa orang Jawa itu mendolo, keluar gitu ya. Bulat keluar, kemudian dia seperti tremor. Terus keringat, banyak keringatnya biasanya. Nah, sekarang pemeriksaan laboratorium apa yang mendukung diagnosis dokter tersebut? Ya, adalah LH atau HbA1c untuk diabetes ya. Kortisol juga bukan. Ya, yang benar adalah TSH ya. Kemudian protein dalam urin itu untuk melihat ginjalnya ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan hipertiroid itu adalah hipertiroid itu TSH-nya rendah, T3 dan T4-nya tinggi, kemudian BB-nya turun, berat badannya turun, dan intoleransi panas, tidak bisa kepanasan. Kalau hipotiroid, tidak tahan dingin, BB-nya tinggi. Jadi biarpun dia di apa namanya diet macam-macam, berat badannya tidak turun-turun. Ya, T3 dan T4-nya rendah. Nah, ini kalau misalnya sudah diet macam-macam tapi kok tidak turun-turun, bisa periksa tiroidnya ya, periksa TSH ini. Kalau tinggi berarti hipotiroid ya. Jadi diobati dulu baru ini apa namanya baru dietnya ya. Kemudian nomor 37. Seorang laki-laki 60 tahun mengeluh insomnia. Ya, nggak bisa tidur, tremor, takikardi ya, apa? Berdebar. Setelah diuji TSH, ya kalau sudah takikardi segala macam, tadi tremor, TSH-nya itu tinggi ya, diagnosanya hipertiroid. Ya, obatnya apa? Obatnya, oke, yuk dilihat. Gejala palpitasi dan takikardianya diatasi dengan propanolol ya. Jadi propanolol itu adalah untuk menurunkan takikardinya dan tremornya. Ya, ada pasien hipertiroid itu dapat propanolol. Nah, itu untuk apa? Kadang di pasien sirosis juga propanolol. Tapi kalau di sini propanololnya adalah untuk palpitasi dan takikardinya. Ya. Sedangkan untuk hipertiroidnya dipakai propil tiouracil atau juga metimazol. Metimazol itu tirosol itu ya. PTU atau metimazol. Sedangkan untuk hipotiroid levotiroxin ya. Jadi jawabannya adalah propanolol dan PTU ya. Propil tiouracil. Jadi propanololnya untuk takikardi, sedangkan untuk tiroidnya adalah propil tiouracil ya. Nifedipin bukan, propil iya, propilnya iya, levotiroxinnya tadi untuk hipotiroid ya. Amlodipinnya untuk tensinya, levotiroxin untuk hipotiroid. Jadi yang benar ya B. 38. Pasien laki-laki 45 tahun, kadar kolesterolnya tinggi, tapi nilai LDL, HDL, dan TG-nya normal. Dokter mendiagnosis pasien menderita dislipidemi. Ya, obat yang direkomendasikan untuk pasien adalah
Ya, untuk pengobatan hiperlipidemi, kalau TG-nya tinggi pakai yang golongan fibrat. Tapi kalau eh, total kolesterolnya tinggi, berarti ada asam empedu bile acid binding resin. Ya. Contohnya adalah kolestiramin. Kalau LDL-nya tinggi, pakai yang statin atau HMG reduktase inhibitor. Ya, jadi pakai kalau ini kan LDL, HDL, dan TG-nya normal. Jadi nggak pakai fibrat, nggak pakai statin ya. Tapi pakai adalah resin atau bile acid binding resins, yaitu obatnya adalah kolestiramin. Nomor 39. Seorang pasien didiagnosa asma dengan gula darah sesaat atau gula darah acaknya 303 tinggi ya. Obat asma mana yang dikontraindikasikan untuk pasien tersebut? Ya, yang jelas pasien golongan kortison itu adalah meningkatkan gula darah. Sekarang tinggal dicari obat ini mana yang golongan kortisonnya ya, glukotiroidnya. Difilin bukan, prednison iya, sabutamol, albetarol atau formoterol. Ya, prednison. Prednison itu efek sampingnya dapat meningkatkan darah. Wah, ini saya belum, maaf ya, saya belum terjemahkan ya. Ya, salah satu efek sampingnya itu hipertensi, osteoporosis, dan diabetes ya. Dari efek samping dari glukokortikoidnya ya. Di sini glukokortikoid adalah prednison. Nah, prednison sebagai pelega dia di sini di asma ini ya. Nomor 40. Jadi biasanya dokter asma kalau ini dengan interna selalu berkaitan. Mana dulu yang mau disembuhkan? Asmanya atau gula darahnya supaya tidak meningkat. Nah, ini biasanya dengan win-win solution, yaitu dengan meningkatkan dosis dari antidiabetesnya. Ya, jadi ditingkatkan selama pemakaian glukokortikoid. Ya, jadi memang kontraindikasi. Tetapi kalau keadaannya seperti ini, sedang serangan, gula darahnya juga tinggi, gitu ya. Di akhirnya win-win solution. Tetap dipakai prednisonnya dengan apa namanya dipantau kadar gula darahnya, kemudian antidiabetesnya biasanya oleh dokter diberikan dosis yang lebih tinggi untuk mengantisipasi kenaikan dari gula darahnya. Ya, jadi kalau glukokortisoid itu, kortikosteroid itu meningkatkan gula darah, meningkatkan tensi ya. Memang obat dewa, tetapi ya itu tadi efek sampingnya banyak. Seorang pasien menderita penyakit paru obstruktif kronik, ya, parunya rusak ya, PPOK, dan diberikan Spiriva yang berisi tiotropium bromid. Efek samping obat tersebut adalah mulut kering. Makanya pada pemakaian Spiriva atau pemakaian itu harus ini harus kumur. Ya, efek samping dari tiotropium bromid merupakan bronkodilator antikolinergik.
terkait dengan efek antimuskariniknya. Jadi mulut kering dan atau iritasi tenggorokan cukup sering terjadi. Ya. 41. Seorang pekerja proyek mengeluhkan pilek. Sehari-hari pasien mengkonsumsi kandisartan untuk hipertensinya. Ini sepertinya sudah pernah dibahas ya. Apa pilihan obat pilek yang tepat untuk pasien? Ya, yang jelas, yang efedrin itu tidak bisa. Ya, epinefrin juga tidak bisa. Ya, pada pasien dengan hipertensi. Ya, jadi yang bisa adalah loratadin. Ya, makanya pada pasien hipertensi gitu ya, tidak bisa minum, kalau pilek tuh minum tremensa gitu, tidak bisa. Atau hati-hati pada dikolgen gitu ya, obat-obat flu yang campuran itu agak sulit. Ya, karena nanti pengaruh pada hipertensinya. Kecuali dia juga meminum obat hipertensi ya, masih ketolong. Tapi kalau tidak minum, nah itu akan menyebabkan tensinya meningkat ya. Obat yang dikontraindikasikan pada pasien flu yang menderita hipertensi adalah pseudoephedrine, ephedrine, phenylnephrine, dan phenylpropanilamin ya. Obat-obat ini biasanya banyak dicampuran di obat-obat flu yang bebas terbatas ya. Tahu itu Dicolgen, Ultraflu, Sanaflu ya, yang gitu. Coba kandungannya itu. Jadi hati-hati kalau misalnya di apotek pasiennya itu misalnya biasa darah tinggi, kemudian pilek, minum tremensa. Kita nggak tahu. Dia kadang-kadang efek sampingnya itu hipertensinya itu adalah diimplementasikan dengan pusing. Jadi pusing sekali malahan. Jadi pileknya masih tapi pusingnya bertambah. Ya karena ini tadi kontraindikasi tadi ya. Dari pseudoephedrine, ephedrine, phenylnephrine, phenylpropanilamin. Jadi hati-hati pada pasien dengan tensi tinggi yang pilek ya, obat-obatnya tertentu ya, pakai yang anti histaminnya, yang pakai yang tidak membuat hipertensi, loratadin ini ya. Kemudian seorang laki-laki berusia 20 tahun menderita asma lagi ya, resepnya salmeterol ya. Nah, salmeterol. Jadi kalau asma ada LABA, ya LABA itu long acting beta agonis. Ini dihafalkan aja ya. Mukolitik ya bangsanya amroxol gitu ya. Antikolinergik, anti IgE. Ini obat tinggi ya. Agonis adrenoreseptor beta 2 yaitu adalah salmeterol. Long acting beta agonis sebagainya. Biasanya yang long acting beta agonis itu adalah untuk kontrol. Kontrol. Jadi asma itu ada dua obatnya, ada yang pelega, ada yang kontrol. Yang pelega itu ketika serangan, ya, ketika serangan diberi sabah, short acting beta agonis. Ya, nanti apalkan golongan sabah itu apa ya. Kemudian dikasih juga glukokortikosteroid, jadi untuk melapangkan nafasnya. Itu kalau pelega. Sedangkan kalau pelega itu dipakainya tidak seterusnya, tetapi ketika asma itu kumat. Nah, supaya tidak kumat dikasih pengkontrolnya. Pengkontrolnya itu adalah pakai yang LABA, long acting beta agonis. Salah satunya adalah salmeterol. Jadi glukokortisoidnya tidak usah pakai. Ya, jadi pakai bangsanya salbutamol apa ya, ada obat raciannya itu ya. Karena nanti kalau minum glukokortikosteroid malah efek sampingnya yang keluar ya.
Biasanya gemuk-gemuk jadinya ya, gemuknya Moonfish ya. Seorang pria didiagnosa terkena MAH kronis lambung nih, sedang menjalani pengobatan. Tiba-tiba mengeluhkan payudaranya membesar. Pria loh ya. Obat apa yang menyebabkan efek tersebut? Ini juga terkenal ya. Obatnya adalah simetidin. Diapalkan. Jadi ya, simetidin itu mempunyai efek samping ginekomastia pada pria. Jadi besar payudaranya. Makanya simetidin jarang dipakai ya pada ini obat MAH ya. Dipakai kadang untuk kosmetik itu sebagai anti alergi bisa seperti off labelnya. Tapi hati-hati adalah simetidin itu tadi bisa membuat payudara laki-laki itu membesar. Ya, kalau payudara perempuan membesar biasa. Ya, laki-laki membesar pakai simetidin. Kandungan di dalam obat antasida yang dapat menyebabkan diare adalah magnesium hidroksida. Makanya pada antasida itu kandungannya bermacam-macam ya. Adalah untuk supaya nggak diare. Ya. Ini ada MgOH sama ALOH. Ya, Mg-nya itu menyebabkan diare, Mg-nya menyebabkan konstipasi. Ya, jadi di antasida itu ada Mg, ada AL-nya. Itu sudah. Jadi kalau minum antasida akan diare, kemungkinan tidak akan diare karena sudah ada di dalam antasida ada AL-nya ya, ada Mg, ada AL. Kalau simetikon ini kembung-kembung biasanya ya. Seorang anak mengalami diare, dehidrasi berat. Nah, ini juga dihafalkan ya. Harus membuat misalnya tidak ada obat, bikin oralit sendiri. Nah, berapa perbandingan oralit sama gula dan garamnya? Nah, ini ya harus hafal. 4:1. Sudah dihafalkan itu. Yang lainnya nggak usah hafal. Ya, supaya tidak bingung. 4:1 gulanya yang jelas, garamnya itu sedikit, gulanya yang banyak. Nah, banyaknya berapa? Gulanya 4, garamnya 1. Ya, dihafalkan aja. 46. Seorang pasien dewasa mengeluhkan nyeri pada lambung. Ya. Kemudian juga diare dan lendir pada feses. Kemudian dokter meresepkan sulfasalazin. Ya, obatnya itu untuk apa sulfasalazin? Adalah khas ya, sulfasalazin itu adalah mengobati spesifik sekali inflammatory bowel disease ulceratif. Jadi lambung yang radang dan dia itu sampai ulcer itu sakitnya seperti mengiris-ngiris gitu ya. Nah, itu pakai sulfasalazin ya, khusus namanya IBD. Inflammatory, bukan infeksi ya, inflammatory bowel disease. Jadi lambung yang inflammatory itu apa? Yang radang ya. Kalau gastritis itu karena asam lambung. Kalau gastroprotektif dan netralisir asam lambung itu pakai yang netralisirnya adalah pakai sukralfat ya.
Pasien berumur 65 tahun mengalami konstipasi. Sudah makan makanan dengan serat tinggi seperti buah dan sayur, tetap aja konstipasi. Datang ke apotek meminta rekomendasi obat apa yang Anda rekomendasikan, ya. Yang pertama adalah yang penting yang harus diingat, pasien Girardi diberikan pencaharnya adalah yang golongan mekanisme book forming, yaitu laktulose, dan jangan yang jadi book forming itu seperti lambungnya itu penuh sehingga harus dikeluarkan, ya. Jangan yang seperti castor oil. Castor oil itu menyebabkan ini mules, ya. Jadi kalau menyebabkan mules itu yang sangat menyusahkan bagi untuk usia yang 65 tahun, ya. Jadi kalau itu pakai terus atau pakai ini Sakodil apa itu, ya, itu mules sekali baru bisa keluar, ya. Kalau konstipasi pakai yang laktulose. 48 pasien GERD ini, ya. Mekanismenya adalah diberi obat oleh dokter dengan mekanisme aktivasi reseptor 5HT4, ya. Ini adalah Cisapride, ya. Bukan metoclopramide. Kalau untuk GERD itu adalah Cisapride. 49. Seorang wanita usia hamil, ya. Hamil usia 25 tahun, hamilnya 4 minggu, dan mengeluh mual muntah ringan beberapa hari. Obat yang dapat diberikan untuk mengatasi keluhan ini adalah, ya, yang jelas bukan ini adalah yang boleh, ya. Pyridoxine, ya, vitamin B6 biasanya itu ditambahkan di vitamin-vitaminnya ibu hamil, ya, pyridoxine, kemudian doxilamin, ondansetron. Di sini adalah yang ada doxilamin. Yang banyak adalah pyridoxine, ya. Banyak kan obat-obatnya ditambah B6 itu, ya, untuk ibu hamil. Seorang pasien pengonsumsi narkoba sedang menjalani rehabilitasi dan terkena batuk berdahak. Obat yang dikonsumsi berupa GG, metadon, CTM, pseudoephedrine, paracetamol. Mengalami konstipasi. Obat apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya, adalah metadon, ya. Atau kodein itu juga bisa, ya. Kodein itu juga menyebabkan konstipasi. Ada pasien-pasien yang ini pasien menjalani kemo, biasanya pakai paliatifnya kodein itu juga biasanya diberi antikonstipasinya, laksansia, ya, laksadin atau laktulose, ya, untuk mengatasi efek samping apabila ada efek samping dari kodein. Jadi metadon itu obat yang digunakan untuk narkoba atau rehabilitasi, ya, termasuk golongan narkotik, ya, yang menyebabkan konstipasi. Oke, ini tadi, ya, yang 50 soal memang sulit, ya. Tadi mungkin ada yang tidak bisa menjawab. Saya kasih
eh, ada yang rumus-rumus itu, mungkin yang rumus-rumus itu dihafalkan rumusnya dan pengertiannya atau dipahami pengertiannya, baru nanti diaplikasikan ya, diingat-ingat. Yang banyak memang V1, N1, V sama dengan V2, N2. Cuman harus dipilah-pilah V-nya mana, N-nya mana ya. Setelah tahu itu gampang, tinggal V1, N1 sama dengan V2, N2. Oke, saya beralih setelah susah-susah ini ya. Beralih ke soal yang gampang. Masih lanjut ya, sekalian. Saya stop dulu. Lanjut, Bu. Lanjut. Sekarang yang gampang-gampang. Kalau yang gampang-gampang, dijawab dulu ya, rame-rame ya. Kalau ini tadi sudah saya kasih langsung pembahasannya. Oke. Nomor 1. Pasien usia 27 tahun, hamil 20 minggu, tiba-tiba mengalami kontraksi uterus, memiliki riwayat asma. Obat yang dapat digunakan untuk terapi asma sekaligus mengurangi kontraksi uterus pada perempuan tersebut adalah ya A. Lanjut. Seorang ibu 35 tahun dan hamil kedua, usia kandungan 3 bulan, datang ke apotek mengalami kesemutan di kedua kaki dan pegal-pegal, penglihatannya agak aneh, kadang-kadang dapat membedakan warna baju yang dipakai. Tidak dapat membedakan warna baju, kadang mual. Ya. Kemudian matanya nampak menguning. Ibu itu menderita TB paru, sedang diterapi memasuki bulan kedua. Ya, ingat tadi ya, kalau TB itu pertama kali 6 bulan. Ini baru masuk 2 bulan sudah mengalami hal tersebut ya, kesemutan, penglihatan agak aneh ya. Pasien mendapat rifampicin 1 kali sehari, INH 1 kali, PSB resen amid 1 kali, etambutolnya 1 kali. Gangguan menguning pada mata yang dialami oleh ibu tadi disebabkan karena gangguan apa? Ya, gangguan menguning pada mata itu gangguan apa? Icterus jungktif. Ya, liver atau hepar ya. Terus. Jadi kalau menguning kadang kelihatan di kulit, tapi karena kita kulitnya sawo matang, jadi nggak kelihatan. Jadi bisa langsung kelihatannya ya di mata. Kalau icterus itu. Bapak 38 tahun menderita infeksi saluran kemih dan sakit mah. Mendapatkan resep berisikan ciprofloxacin 3 kali sehari 500 mg, paracetamol 3 kali sehari 500,
antasidanya 4 kali sehari 1 tablet. Dari riwayat hidupnya pasien mengalami alergi terhadap obat penisilin. DRP-nya, drug relative problemnya yang timbul pada pemberian ciprofloxacin pada Bapak B tersebut, ini sudah enak. Ya, DRP-nya apa? Ini langsung tunjukkan DRP-nya itu ciprofloxacin. Kira-kira apa yang salah? Yang menyebabkan kontraindikasi. Bukan kontraindikasi ya, ada problem terapinya. Antibiotik yang digunakannya tidak tepat ya karena alergi terhadap golongan penisilin. Kemudian frekuensi penggunaannya tidak tepat, dosis pemakaiannya sekali tidak tepat, pasien mengalami alergi, atau antibiotik tersebut dikontraindikasikan. Apa? Jadi memang harus hafal golongan-golongan obat ya, kerjanya obatnya ya. Mbak Farida, apa? Antibiotik tersebut dikontraindikasikan. Yang dikontraindikasikan adalah golongan penisilin. Sedangkan ciprofloxacin bukan golongan penisilin. Jadi nggak dikontraindikasikan. Jadi jawaban apa yang benar? Antibiotika yang digunakan tidak tepat. Tidak tepatnya karena alergi misalnya. Padahal alerginya kan golongan penisilin. Ya, jadi bukan ya. Frekuensi penggunaan tidak tepat. Nah, sekarang ciprofloxacin penggunaannya berapa kali sehari? 2 kali sehari. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Tuh, ini tadi ya. Oke. Wanita 19 tahun sakit gigi dan gusi bengkak. Terapinya adalah ampicillin, paracetamol, prednison, simetidin. Ingat ya tadi simetidin tuh ya, bikin payudara laki-laki besar ya. Dari riwayatnya wanita tersebut menderita sakit MAH. Ya, ini kasih simetidin. Di antara obat-obat tersebut yang mengalami interaksi adalah jadi harus diberikan konseling kepada pasien. Obat-obat ini ada interaksi. Ya, supaya tidak interaksi diberikan KIE pada pasien. Kira-kira obat apa? Bisa juga dengan meminumnya tidak dengan berjarak, atau juga jadi obatnya tidak boleh sekaligus diminum, ampicillin, paracetamol, prednison, dan simetidinnya diminum bareng. Ya, yang jelas simetidinnya diberikan sebelum makan, ya, nah dia obat MAH kan. Ampicillin, paracetamolnya, prednisonnya sesudah makan apa sebelum makan? Ya, ini kaitannya dengan Anda kalau menulis etiket pada obat ya, harus memang jelas sebelum atau sesudah makan. Dikatakan sebelum makan itu karena obat tersebut berinteraksi dengan makanan sehingga diberikannya dalam keadaan perut kosong. Makanya sebelum makan, 1 jam sebelum makan atau 30 menit sebelum makan atau 1 jam sesudah makan. Jadi dianggap 1 jam sesudah makan perut kosong. Ya. Pada soal ini yang
eh, mengalami interaksi adalah apa? Terkenal ya ini ya. Cuman sering terlewati adalah ampisilin dengan makanan. Jadi ampisilin itu sama makaptopil berinteraksi dengan makanan. Jadi ampisilin harus diminum sebelum makan. Ya, oke. Lanjut. Karena batuk berdahak disertai pusing, Ibu A usia 27 tahun, hamil lagi ya 3 bulan, pergi ke dokter dan mendapatkan resep amoksisilin, paracetamol, kaptopril, asam folat, bromheksin. Bagaimana obat ini mana yang tidak boleh dianjurkan? Iya, pal ya langsung. Kaptopril ini sering keluar ya kaptopril tidak boleh buat ibu hamil. Kaptopril menyebabkan batuk, efek sampingnya batuk. Oh, kok diulangnya aja? Nah, ini. Hamil lagi, Cipro, paracetamol, mucohexin, nifedipin, allopurinol. Yang tidak dianjurkan di sini yang mana? Cipro, paracetamol, mucohexin, nifedipin, allopurinol. Paracetamol sering ibu hamil ya. Nifedipin malah dipakai oleh ibu hamil. Jadi paracetamol sama nifedipin tidak bisa. Ya, ciprofloxacin. Ciprofloxacin pada anak aja dibatasi sampai usia anak sekitar 15 tahun ya. Apalagi ini pada ibu hamil. Obat batuknya sering muncul. Nah, ini gampang ini ya. Saat ini bapaknya sedang mengalami hipertensi dan pengobatan hipertensi, diabetes, mendapatkan obat kaptopil, furosemid, paracetamol, glibenclamid, dan vitamin neurotropik. Penyebab yang mungkin dari batuk pada bapak adalah ya tadi sudah kesebut. Cuman ini kata-katanya aja. Iya, bukan alergi terhadap kaptopil ya, jadi D. Efek samping kaptopril, nggak alergi tetapi efek sampingnya kaptopril. Bapak lagi nih membawa resep dokter paru berisi rifampicin, pirasin amid, etambutol, streptomycin. Wah, menjalani terapinya 4 bulan yang lalu. Saat ini Bapak A merasakan kesemutan. Ya, membeli obat untuk mengatasi obat yang paling tepat untuk mengatasi keluhan yaitu vitamin B6. D. Udah anu ya, sudah mulai ngerti ya. Antibiotik IV wah ini nih ada ininya nih. Saya harus keluar dari sini. Nanti bisa dibaca di ini ya, di ya jawabannya itu B, 1,33. Tapi hitungannya ada saya kasihkan nanti di komennya ya. Jawabannya B. Oke, bentar. Lanjut ya. Maaf. Apotek resep anaknya usia 7 tahun, 20 BB-nya 20 gram. Chloramphenicol tablet signanya 4DD1. Berarti kekuatan tablet chloramphenicol yang diberikan berapa? 20 kali 50 ya, berarti 100 per hari. Cuman ini rancu.
kalau kloramfenikol per harinya adalah kekuatan yang diberikan adalah 100. Ya, ini ada tambahannya mestinya dibagi berapa kalinya. Ya, kalau ini gampang 20 kali 50 per harinya ya. Oke, lanjut. Anak umur 6 bulan, BB-nya 9,8. Diagnosanya bronkiolitis atau bronkonimoni, asma. Wih, ya, sesak nafas sejak 1 hari yang lalu, batuknya berdahak. Nah, sesek, batuk berdahak. Ya, pemeriksaan fisiknya sedang, kesadarannya sadar ya, berat badan tadi, suhu, pernafasannya 40 kali per menit, ya, termasuk cepat, nadinya juga tinggi, ada ronki, terus terapi farmakologinya oksigen 2 liter per menit, kemudian dapat KN, KCL, ya, sifotaksim, dexa, paracetamol, dan ambroxol. Secara patologi, nah, patologi itu adalah perjalanan penyakitnya. Asma itu disebabkan apa? Reaksi inflamasi, hipersekresi bronkus, atau bronkokonstruksi. Jadi ada inflamasi, ada peradangan. Jadi kalau asma itu ada radang sehingga apa namanya, saluran pernafasannya itu membesar ke dalam. Ya. Kemudian ada hipersekresi bronkus, ada banyak dahak atau bronkokonstruksi. Si bronkusnya itu terlalu apa ya? Terlalu menyempit. Nah, asma itu patologinya bagaimana? Penyebabnya asma. A, B, C, atau ABC semuanya penyebab asma. Patologi itu penyebabnya. Jawabannya apa? Kira-kira yang jelas memang asma itu karena alergi ya. Jadi radang yang karena alergi jadi ada reaksi inflamasi. A, iya, D. Ya, ABC benar. Arya seorang siswa SMK dan teman-temannya rekreasi ke daerah pegunungan ya. Kemudian mabuk perjalanan. Ya, dikasih apa obatnya? Dexamethasone, lorazepam, metoclopramid atau meklisin.
Ya, jawabannya meglisin. Ya, bukan lorazepam, metoclopramid ya untuk mabuk perjalanan. Ya, bukan metoclopramid, bukan dexamethasone, bukan ondansetron. Nah, ondansetron kan mabuk, apa namanya mual muntahnya untuk pasca operasi dan untuk kemo ya. Anak laki-laki umur 6 tahun, berat badan 13 kilo, masuk RS terapi TB. Tujuan dari pengobatan TB. Nah, TB itu dapat rifampicin, INH, dan pirasinamid. Itu antibiotik semua. Antibiotik itu gunanya, bukannya, bekerjanya ada yang bakterisid, ada yang bakteriostatik, ada yang diemkan bakteri, ada yang mematikan bakteri. Nah, ya, jadi itu anunya, kuncinya ini, pengobatan TB. Jadi TB itu untuk apa? Pengobatannya rifampicin, INH, dan pirasinamid untuk memperbaiki kualitas hidup, untuk memperpanjang umur harapan hidup, untuk menambah nafsu makan, untuk memusnahkan kuman yang ada dalam tubuh, atau mencegah masuknya kuman infeksi. Untuk apa? Untuk memusnahkan kuman yang ada dalam tubuh. Ya. Kemudian seorang pasien wanita berumur 50 tahun, diabetes tipe 2, untuk menunda penyerapan antikarbohidrat. Obat antibiotik tersebut adalah akar buse. Ah. Terus pasien menggunakan verapamil. Obat laksansia yang sesuai untuk pasien tersebut adalah bismut subsalicilla. Oke, lanjut. Pasien HT hamil lagi, menderita GU. Waduh, GU ya. Sebelum pasien pernah menggunakan obat amoksisilin, itu saja nggak efektif sekarang ya. Memberikan antibiotik pengganti. Pakai apa? Untuk GO. Yang jelas di sini ceftriaxone salah ya. Karena eh, ini kan pasiennya oral.
minumnya. Jadi antara cefixim, ciprofloxacin atau tetrasiklin. Ya, pakai ciprofloxacin. Ya, biasanya dosis yang tinggi kalau pakai Gonorrhea itu, GO itu dosis tinggi tapi apa? Satu kali pakai. Sehari satu itu aja. Nyeri lutut dan sulit untuk digerakkan. Ibu ini telah menggunakan paracetamol untuk mengurangi rasa nyeri, namun belum membaik. Gejala yang tampak menunjukkan obat ibu mengalami osteoartritis. Obat yang dapat diberikan pada ibu tersebut adalah pakai piroxicam, tenoxicam, meloxicam, glukosamin atau diclofenac. Osteoartritis. Ingat ada pada tulang itu ada osteoartritis, ada rheumatoid artritis. Ya, kalau rheumatoid artritis itu karena autoimun, kalau osteoartritis itu karena keadaan pada tulang. Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah pakai glukosamin ya. Kalau piroxicam, meloxicam, diclofenac adalah NSAID-nya untuk nyeri. Ya. Kalau ini memperbaiki keadaan tulangnya. Oh, sudah ya. Wah, sudah habis. Oke. Mungkin nanti ini saya berikan oh sudah diberikan ya sama Pak Mas Ari ya. Nanti sama Mas Ari itu di share. Yang saya share lagi adalah yang ada jawabannya tadi ya. Jadi ini soal-soalnya bisa untuk TTK, terutama yang tadi yang industri itu adalah yang mengerjakan tidak hanya apoteker. Kalau di industri kan semua TTK-nya juga mengerjakan. Itu yang lebih menghafalkan karena itu adalah CPUB ya, peraturan CPUB, cara pembuatan obat yang benar, yang baik apa yang benar ya, yang baik mungkin ya. Itu kemudian kalau ini lebih sedikit saya berikan yang farmakoterapi ya. Untuk yang mungkin bekerja di rumah sakit lebih bisa paham, lebih cepat paham. Tapi untuk yang industri memang menghafal. Kemudian yang hitung-hitungan tadi eh, bisa dihafalkan rumusnya ya. Tapi yang memang yang paling umum yaitu V1 N1 sama dengan V2 N2 ya. Itu pengenceran segala macam. Itu yang dipegang itu aja dibaca soalnya dengan seksama nanti kelihatan V-nya mana, N-nya mana. Begitu ada yang ditanyakan atau mau dipelajari kembali? Mungkin dengan kita tadi sudah membahas bareng-bareng ya, ada yang langsung ingat daripada membaca sendiri mungkin gitu ya. Ya, untuk malam ini saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir dan semoga soal-soal ini, pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.
Ya, sama-sama. Selamat istirahat.